Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim. Walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin, amma ba'du. Allahumma zayyinna zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Allahumma amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin jamaah Masjid Babut Taubah Rutan Pangkajene yang kita saling mendoakan semoga kita semua dirahmati, diberkahi dan diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebab Dia Allah memberikan kita kesehatan. Yang kalau mau dibayar nilainya ini kesehatan tidak akan pernah cukup perbendaharaan kita miliki. Betapa banyak orang di rumah sakit saat ini rela mengeluarkan uangnya berjuta-juta, berpuluh-puluh juta, beratus-ratus juta, bahkan bermiliar. Mereka pergi berobat di luar negeri cuma satu cita-citanya apa? Untuk sehat. Kita ini alhamdulillah sehat walafiat. Itu nikmat yang sangat besar. Kita bersyukur kepada Allah, nasihi juga kesempatan hidup teman-teman. Masih ada kesempatan untuk beramal soleh. Saya hari ini, sahabat, judulnya kan ini tentang kematian. Hari ini saya berduka kembali. Saya punya kakak ipar sekaligus tetangga saya di samping rumah. Ya, meninggal dunia. Jadi tahun ini saya 3 keluarga dekat meninggal. Bapak saya dulu, baru mama saya setelah lebaran, dan hari ini meninggal. Ya, saya punya kakak ipar tetangga saya juga karena itu kakak ipar saya sepupunya mama. Kemarin tadi malam dia bawa. Betapa itu nikmatnya ini sehat ini hidup sahabat. Karena orang yang di alam kubur sekarang mau kembali di dunia, apa namanya? Laula akhartani ila ajalin qarib. Sekiranya saya ini ditangguhkan ajalku, saya akan beramal saleh. Tidak bisa nih orang kalau sudah dicabut nyawanya. Kita ini sahabat punya kesempatan salat duha, puasa sunnah, mengaji sebanyak-banyaknya, menebus dosa kesalahan kita yang dulu dikerjakan sengaja maupun tidak sengaja. Kita punya kesempatan. Karena itu sahabat rahimakumullah, hari ini saya angkat kematian cukup sebagai nasihat. Kematian cukup menjadi nasihat. Karena tidak ada orang yang tinggal abadi di dunia. Bagaimana hebatnya Fir'aun, bagaimana kaya rayanya Nabi Sulaiman, bagaimana hebatnya siapa? Namrud. Mereka tidak ada di permukaan bumi. Semuanya ada di bawah tanah sekarang memperjuangkan nasibnya, menunggu pengadilan akhirat. Tidak ada orang hidup abadi. Sehingga itulah sahabatku, kematian ini nasihat paling terbaik.
Karena nasihat itu ada beberapa bentuk. Ada nasihat berbicara, seperti Al-Quran itu yang dibaca, nasihat berbicara. Nah temani bicara, manusia, aqimis salam, salat kok, ubudullah, sembah Allah. Itu nasihat berbicara. Ada nasihat tanda-tanda, rambu-rambu, tanda-tanda alam. Apa contohnya? Kalau gelap di atas kepala tak, nah nasihati warga tahanan, jemur rambu itu yang dijemur di luar, kasih masuk cepat, ambil cepat, mau hujan. Nah nasihati itu tanda-tanda di atas. Mau datang hujan, ambil cepat pakaian. Jadi ada nasihat dalam bentuk lisan, ada juga nasihat dalam bentuk tanda-tanda. Rambu-rambu lalu lintas itu nasihat. Tanda-tanda di kamar mandi itu juga nasihat. Apa? Kalau ada gambar perempuan, jangan kau masuk laki-laki. Ketawa itu, apa nih? Terlalu cilik. Itu kan nasihat itu. Bahwa itu yang boleh dimasuki perempuan. Begitu pun juga ada tanda-tanda laki-laki, perempuan tempat laki-laki di situ. Nasihat dalam bentuk tanda-tanda selalu. Di jalan raya itu banyak sekali nasihat, banyak sekali. Kalau ada gambar tikungan begini, bengkok, tanda bahwa di depan itu ada tikungan, kurangi kecepatan motor, jangan seperti Valentino Rossi bawa motor, karena tidak ada ilmu kebalik kalau di jalan raya orang. Kalau tiang listrik ditabrak, ada patah-patah. Sehingga itu nasihat mesti kita amalkan. Apalagi nasihat tulisan sahabatku, ini ku bagikan nasihat tulisan. Saya sengaja pergi, ku kasih Ustaz Ramli, saya pergi juga beberapa lembar, ku kasih juga Ustaz Ramli tadi subuh supaya bisa terbang. Ada ilmu di sini teman-teman. Ada ilmu tentang mati. Apa itu Ustaz, ilmu tentang mati? Kalau ada orang meninggal tasallu matanya begini, itu kan mau ditutup matanya orang itu. Bagaimana caranya ditutup? Di sini ada doanya, ada ilmunya. Makanya kasih kertasnya jangan dicampakkan ini, karena ini ilmu yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, apa doa dibaca kalau ada orang mati? Kalau keluarga mati, Nabi mengajarkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada tambahannya, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, kami dari Engkau akan kembali kepada Engkau. Berikan pahala dari musibah yang menimpa ini. Karena ada orang dapat musibah tidak dapat pahala. Kita meminta pahala dari musibah itu. Baru apa kata Nabi yang mengajarkan doa itu? Wa akhlif li, apa? Tukar, ganti ya bagiku yang lebih baik. Doa ini Pak perempuan pertama diajarkan. Hebatnya ini doa. Siapa yang diajarkan perempuan oleh Nabi? Namanya Ummu Salamah. Meninggal suaminya namanya Abu Salamah. Abu Salamah meninggal, otomatis dia menjadi janda. Nabi ajari dia, Ummu Salamah baca doa ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Nah baca Ummu Salamah, karena di situ ada ujungnya, ya Allah ganti yang pergi ini. Tidak lama kemudian meninggal dikuburkan Abu Salamah melewati masa iddahnya 3 bulan. Apa yang terjadi? Diganti betul yang lebih baik yang pergi. Siapa yang gantinya? Ummu Salamah dinikahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya ini doa ini. Ini doa manjur sekali dibaca. Itu anakku kemarin meninggal, ini yang mau ada gantinya.
9 bulan mamanya. Apalagi sebelum dia datang ada memang mina kirim rezeki Pak Jokowi yang pernah ku cerita bahwa saya dapat rezeki dari presiden. Gara-gara meninggal ini anakku yang perempuan, nak kirim uang 50 juta. Kira-kira dari mana? Dari doa yang dibaca kalau ada keluarga kita meninggal. Dan ini teman-teman doa mustajab. Iya. Bayangkan ini sahabatku. Jadi ini dibaca kalau keluarga kita meninggal. Ya apa saja hilang, bukan cuma meninggal. Hilang sendal tak, hilang sendal tak langsung. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif khairan minha. Ganti lebih baik. Tidak lama kemudian datang pembebas hutang. Baru datang ke sini. Tidak disuruh bawa sendal, tapi nak tahu tidak ada kapan sendalnya itu adekku itu di Rutang Pangkep. Tidak ada kapan sendalnya itu kakakku di Rutang Pangkep. Datang. Ada betul sendalnya bawa. Kira-kira siapa yang suruh? Allah, dari doa yang antum baca ketika hilang sendal anda. Tapi kalau tidak diterima, ada tong hilang apa-apanya. Sejalo-jalo. Nengali sandal apa? Dengan iseng kapangan di kasus gue. Nanti kasus gue 338. Terus aku jangan. Tidak boleh. Karena kalau mau kehebah-hebahan, tidak ada di kala hebat itu Firaun. Tapi mati mati. Kalau mau kehebah-hebahan, tidak ada kala hebat itu yang dimaruh 3 kali membunuh mati juga. Kalau mau kehebah-hebat. Karena kalau di dunia aja ini selama di atas tanah pasti lemah. Mana buktinya Ustaz? Coba mungkin tidak pakai sendal masuk di situ di hutan. Ada duri di situ. Langsung mati. Kudu lama sakit mati nih. Lihat tuh duri. Padahal nih tolongan nih kampung nih ngapa nanti nangar. Antame Ustaz silisir ini duri kudu duri salah boy. Lemah kita Pak. Allah mengatakan khuliqal insanu da'ifa. Diciptakan manusia itu lemah. Mana buktinya? Ketika dia lahir, makan sendiri pun tidak bisa. Berjalan sendiri pun tidak bisa. Lemah itu manusia. Tapi Allah perlahan kasih kekuatan. Ketika dia bertumbuh, besar, tegak badannya. Tapi syaitan mulai menghembuskan sifat sombong kepada dirinya ketika dia berdiri tegak. Padahal kalau mau dilihat kecil sekali nih, cuma makin naik pesawat Pak. Naik pesawat gitu, kemayan jo, jangan makin cari saya angkat Rutang Pangkep, kinjo Rutang Pangkep cak dina, kecil sekali. Makanya kayak itu sahabatku, kematian ini nasihat. Makanya ulama mengatakan kafabil maut wa'ida. Ya cukuplah itu kematian sebagai nasihat. Kalau kau tidak dengar dakwahnya Ustaz Hamka, dengar nih berita kematian itu, meninggal di keluarga di luar, waktu nanti nakis sampayangan nih, waktu nanti saya berhenti berbuat dosa ini khusus saya orang lain, berhenti mak saya ini melakukan hal-hal yang mencelakakan diriku dan orang lain, cukuplah itu kematian sebagai nasihat. Jadi di sahabatku rahimakumullah, doa kalau ada orang meninggal. Tadi ikuti supaya pindah ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Yang kedua sahabatku rahimakumullah, ini juga mau kasih tahu bahwa nyawa itu beda dengan ruh. Ada orang sama di Ustaz, beda. Mana bedanya? Kalau nyawa tidak bisa dia keluar masuk. Kalau ruh bisa keluar masuk. Mana buktinya? Itu kalau tidur kita. Ketika kita tidur terlelap, maka ruh yang keluar, dia pergi. Biasanya itu ruh ketemu sesama ruh. Makanya itu disitulah dikatakan dia bermimpi. Ketemu orang yang dulu pernah mati, ketemu kawan seperti ku kenal. Itulah ruh. Dia bisa keluar. Dan kapan dia kembali? Ketika Anda terbangun kembali ruh itu. Dan itu dijelaskan di dalam banyak ayat.
Huwallazi yatawaffakum bil-laili, itu ayat. Dialah Allah yang mewafatkan kalian pada waktu malam. Di sini kata-kata wafat di sini artinya nakasi tidur di waktu malam. Ayatnya. Kalau nyawa Ustaz tidak bisa dia keluar masuk. Kalau dia keluar ini tidak akan kembali. Mana contohnya? Itu kakak ipar saya hari ini meninggal. Iya. Meninggal dia pergi ruh nyawanya. Tidak bisa sehebat-hebatnya dokter tidak bisa tarik kembali nyawa itu. Dan nyawa itu sahabatku, inilah yang menjadikan kita bersambung dengan Nabi Adam, tidak putus-putus. Nyawa itu kalau ruh nanti menyatu di badan, tak kalau umur bayi di badannya ibunya 121 hari. Ini hadisnya. Inna ahadakum yujma'u khalaqahu fi batni ummihi 40 yawman thumma yakunu fi dhalika 'alaqatan mithla dhalika thumma yakunu fi dhalika mudghatan mithla dhalika thumma yursilul malaku fayanfakhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Sesungguhnya seorang manusia mulai diciptakan dalam perut ibunya setelah proses selama 40 hari. Jadi itu diciptakan 40 hari di dalam perut ibu. Tidak ada piruhnya ini di dalam perut ibu 40 hari, tapi ada nyawanya. Nyawa ini sahabatku bersambung dengan Nabi Adam, tidak terputus-putus. Karena nyawa itu sumber kehidupan. Ya, ibu kita punya nyawa, bapak kita punya nyawa, menyatu, akhirnya lahirlah kita. Ruh, kapan ada? Kalau dia sudah 120 hari. Dan ini dijelaskan. Kemudian, lalu menjadi segumpal daging pada 40 hari berikutnya. Jadi 80 hari ini. Kemudian lalu menjadi segumpal daging selama 40 hari berikutnya, jadi 120 hari karena 3 kali 40. Kemudian ada makhluk yang datang, namanya malaikat. 40 hari Allah mengutus malaikat untuk menghembuskan ruh. Jadi sama diseumpama itu perumpamannya balon yang tadinya kempes ditiupkan angin masuk di dalamnya, maka berbentuklah balon itu. Bentuk ada yang panjang, ada yang bulat, ada yang bentuk segitiga, ada lopet. Begitu perumpamaan. Kapan ditiupkan itu ruh? 121 hari. Dan ini Nabi yang mengatakan orang yang tidak pernah berdusta, la yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Jadi ditiupkan ruh. Kemudian kalau ditulis miruh, ditulis takdirnya. Ini Allah kemudian diperhatikan 4 hal, diperintahkan 4 hal. Rezekinya, maka rezekimu itu kau di dunia sekian. Kemudian ajalmu kau sampai tahun sekian kau mati. Sudah tulis, sudah ada di Pak. Amalnya, amalmu engkau yang sengsara dan bahagianya. Tapi ini sahabatku bisa berubah. Ajal, rezeki bisa berubah karena takdir. Kenapa? Berdoa kepada Allah. Ada orang ditulis di takdirnya waktuan dia orang miskin, tapi dia berdoa kepada Allah, ya Allah kasihkan rezeki. Akhirnya dikabulkan doa. Allah rubah itu takdirnya yang tadinya rezekinya miskin. Jadi ini sahabatku rahimakumullah menandakan ruh dengan nyawa berbeda. Kalau mati orang dua-duanya pergi.
pergi nyawanya tidak kembali lagi dan pergi ruhnya tidak kembali lagi. Maka itulah yang disebut kematian, berpisahnya ruh, berpisahnya nyawa dengan tubuh yang kasar ini, jasad, dan tidak menyatu kembali. Nah, itulah kematian terjadi dengan bapak saya, ibu saya, dan hari ini terjadi kepada kakak ipar saya, meninggal dunia. Ya, jadi ini sahabat. Yang selanjutnya penting ilmu. Apa yang dilakukan ketika seorang mendampingi orang mati? Kita harus tahu apa yang dilakukan. Pertama, ya dibandingkan dengan baik, kasih baring, kasih benak, caranya dia berbaring. Yang kedua, diikrarkan la ilaha illallah, ditalqin. Bapak bilang la ilaha illallah. Bapak bilang la ilaha illallah. Kalau orang terbiasa itu Pak tenang. Tapi kalau tidak terbiasa la ilaha illallah, susah. Yang mana orang terbiasa? Ketika dia rajin salat, berarti dia membiasakan diri mengucapkan la ilaha illallah. Karena di dalam salatnya lah itu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi kalau sudah dibisi di telinganya, ada nih kodenya, atau tenang nih, berhenti maki, karena ada orang napas. La ilaha illallah, tidak bisa bersuara itu orang. Kalau sudah dibisi, insya Allah nak dengar gitu, tapi dia tidak bisa bersuara mengikrarkan la ilaha illallah karena sekarang dalam kuncangan dia beratnya yang namanya sakaratul maut. Jadi itu sahabat. Yang kedua, yang dibaca, disunnahkan mengaji di sampingnya orang sekarat. Saya itu waktunya meninggal mamaku, pagi-pagi begini, saya melihat kosong, tidak bisa bicara. Maka saya memulai mengaji di sampingnya. Langsung tenang, karena memang dia ibu yang sudah terbiasa mengaji di samping. Dan Nabi mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakan surah Yasin orang mauta, orang sakarat, orang mati di antara kalian. Jadi itu Pak, dalilnya bolehnya mengaji. Datang kelompok ini larang baca Yasin orang. Kenapa? Padahal itu bagus sekali Yasin itu Pak. Ada ayat itu, hatama wa'adana rahman wa sadaqal mursalun. Itu ayat tentang kematian. Inilah hatama wa'adana rahman, inilah janji yang dari Maha Rahman, wa sadaqal mursalun, dan sungguh benar pada nabi dan rasul bahwa kalian akan mati ini hari. Jadi itu sahabatku dibaca Yasin. Kenapa itu orang mati? Saya bapakku itu kasih mengaji ke samping, sampai ku pegang-pegang mengaji sampai beliau dicabut nyawanya menjelang azan Isya kalau tidak salah, maghrib beliau pergi. Itu dibaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Biasa itu gantinya anak mama yang meninggal lahir cucunya seperti mukanya. Begitu Pak Allah nikmatnya. Jadi itu sahabat, belajar kursus mati, menyelenggarakan kematian, karena kita tidak tahu. Biasa lalu kita yang mengalami, keluarga tak mengalami. Nah dia pun tidak tahu di mana, tidak pernah ku dengar ilmunya, tidak pernah ku pelajari ilmunya. Hari ini ku kasih ilmunya sahabat ini. Kertas ini ilmunya. Dan saya tidak mengarang-mengarang, ini berangkat dari kitab. Dari kitab yang tebal ini diringkas, dikasih ke bawah, ini dilakukan kalau ada orang mati. Itu sahabat. Selanjutnya yang dilakukan selesai sakaratul maut. Kalau sudah meninggal, kalau meninggal itu Pak kentara, ada bunyi budak. Itu lepas mie ruh dengannya. Ada seperti magnetok. Kalau begitu nih, kasih pindah ini orang mati di tempat yang baik dia berbaring. Biasa keluar kotorannya itu Pak, kalau sekarat orang biasa nak kencing badan. Berat sekali mati
mati, keluar kotoran di bawah. Makanya supaya hilang fitnah karena ada sebentar datang melayat, itu pakaiannya yang nak pakai mati dibuka, dikasih bersih, dikasih bersih Pak itu, dipakaikan di popok kalau mau popok sementara, karena itu biasa ada fitnah. Betul mas, tidak boleh Pak. Jadi kalau pergi ki melayat orang mati, ada di bau tidak sedap, jangan ki bicara, tangi dirita. Itu aibnya orang mati. Jadi kalau sudah itu dikasih barang, itu kan masih lentur badannya. Nah, itu kalau sebenarnya dalam Islam boleh begini, boleh juga dikasih begini badannya itu. Kalau orang mati, boleh itu kan, boleh dikasih begini, boleh juga begini. Ya itu ada semua petunjuk. Ketika dia mati itu terselai matanya. Iya. Karena apa itu mata lari naik ke atas? Karena dia melihat ruh keluar. Melihat ruh keluar dan dia tidak bisa tertutup kembali. Inilah doanya menutup mata orang mati. Siapa namanya? Dikasih masuk ini namanya. Tapi ini ikut kisah. Allahumma ghfirli. Li di sini ditambahi siapa namanya. Jadi ada titik-titik itu teman-teman, tergantung siapa namanya. Allahumma ghfirli, baru warfa darajatahu. Kalau laki-laki hu, kalau perempuan warfa darajatahu. Itu ada penjelasannya, warna hijau dengan warna merah. Kemudian wakhlubhu fi aqibihi fil ghabirina waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Allahumma fsah fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Apa artinya itu doa? Ya Allah ampuni dia. Ini doa juga dari Nabi ketika Abu Salamah meninggal. Ini nak baca Nabi. Abu Salamah tabu gini matanya. Nabi nasimpangi tangannya di sini di atas jidatnya, baru dia baca doa ini. Allahumma ghfirli Abu Salamah warfa darajatahu wa akhlifhu fil aqibihi waghfir fil aqib fil ghadirina waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin. Allahumma fsah qabrahu, Allahumma fsah fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Ditarik turun, terpejamki itu. Kalau sudah selesai doa tadi baca, ditarik ini turun, terpejamki matanya itu. Doa ini yang dibaca. Itu sahabatku rahimakumullah. Jadi antum sudah dapat ilmu. Kalau pergi ke melayat ustaz, sudah kita tutup matanya. Pergi ke melayat ini toh dibaca. Ini juga dibaca. Kalau pergi ke melayat, biar kita tutup matanya. Pergi ke ucapkan ini doa dibaca. Siapa namanya itu? Biasa itu kalau pergi ke orang mati, nah tulis di situ di atas perutnya. Ini. Ini dibaca ditambah. Jadi itu sahabatku. Yang selanjutnya adab-adab saat masuk kuburan. Ini ada adabnya. Kalau masuk di rumahnya orang ada adabnya, masuk di lapas di rutan ada adabnya, masuk di kuburan juga ada adabnya. Pertama, membaca doa masuk kuburan. Yang kedua, tidak boleh duduk di atas kuburan. Ini banyak Pak terjadi. Antara orang mati duduk santai-santai di atasnya. Tidak boleh. Ini Nabi mengatakan perumpamannya. Tapi ikut semua. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyajlisa ahadukum ala jamrati fatukhrika thiyabahu hatta takhlusa ila jildihi khairun lahu min ayyajlisa ala qabri. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sekiranya seorang di antara kalian duduk di atas bara api hingga membakar pakaiannya hingga sampai ke kulitnya adalah lebih baik. Jadi mempoi ratiana apia lebih baik terbakar pakaiannya juga hangus kulitnya, itu lebih baik daripada duduk di atas kuburan. Iya Pak,
Baru-baru ini ada Pak di Facebook. Dosen. Saya tidak bisa tidak nasihati orang. Karena kalau di Facebook ini pasang foto duduk-duduk di kuburan, itu kan kasih lihat contoh orang salah. Maka Anda dosen, langsung ku copy itu di hadis ini. Langsung ku tidak langsung Pak Doktor, Pak dosen, jangan tidur di kuburan, kasih diingatkan. Karena biar orang tinggi ilmunya terkadang itu lupai. Itulah. Jadi kalau mengantar ke orang mati jangan duduk di atas kuburan. Selanjutnya saudaraku, kalau kita sudah kasih masuk orang mati di kuburan, apa dibaca? Jadi ini kan dibawa kini di lubang. 3 kini dibawa. Apa dibaca ini doa? Idza wada'al maitu fi lahdihi qala bismillah wa ala millati Rasulillah. Dari Ibnu Umar, jika mayat dimasukkan di liang lahat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bismillah. Jadi itu dibaca, diterima. Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Itu jadi baca. 3 orang di sini di bawah itu dibaca. Itu juga yang di atas opor itu mayat itu dibaca. Itu sahabat. Yang selanjutnya, kalau di tanah ada di liang lahat, kan ada di kepalanya, ada di perutnya, ada di kakinya. Yang di kepalanya ini doanya baca. Ada orang Bugis bilang itu dipasiamu di tanah, dikasih batu bami dengan tanah. Apa dibaca ini? Dibaca Bismillah minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dengan nama Allah, dari bumi, dari tanah itulah kami dijadikan kamu. Jadi kita ini dari tanah kita dijadikan, dan kepada kamilah akan dikembalikan kamu. Maksudnya kau akan kembali kepada tanah, dan daripadanya kami mengeluarkan kamu pada kalian. Artinya nanti di situ juga di tanah dibangkitkan kembali ketika tiupan sangkakala kedua, orang mati hidup kembali, dia berasal dari tanah. Jadi itu dibaca sahabat semua ketika memasukkan mayat di liang lahat. Ada biasa itu ngopor kita dari atas, itu dibaca Bismillah minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Iya. Selanjutnya, kalau sudah dikubur Ustaz, sudah semua dikubur, ada tradisi yang tidak boleh dibiasakan. Apa itu? Memotong kelapa. Ada itu doktrin Pak. Makanya aneh mau kalau busana kalau buat DP, maksudnya dia seperti mencegah kematian. Jadi jadikan kelapa ini sebagai akhirnya tidak ada orang. Tidak boleh, kematian itu tidak bisa dicegah. Baru ada doktrinnya. Punani papar tinjau kalau tua dipotong itu ke kelapa yang semburan, tidak boleh 2 kali dipanen. Harus 1 kali. Jadi ada kejadian di kampung saya Pak. Imam kampung tak belah kepalanya. Ini baru saya baca talqin. Baca talqin. Itu kan ada nih orang yang biasanya dia bawa kelapa dan pan. Ini pembaca talqin, jatuh buku doanya, jatuh buku talqinnya. Jatuh mau ketika dia mau berdiri, tidak jadi berdiri begini karena jatuhnya itu talqinnya. Kembali turun ambil nafsu. Nah itu kelapa sudah ada di atas batu di atas kuburan, langsung itu sawean kan parahnya, kibaskan kepalanya, sambar di kepalanya Pak Imam, terbelah, parang tajam. Bilang ke apa gunanya ini kelapa? Bagi kamu ini Pak, nyalai baru dipalu kan situ darah. Ini Pak tidak boleh, kebiasaan yang tidak ada contohnya di dalam Nabi, dan ini sudah diceramakan di beberapa tempat. Ya masa kelapa ini, Nabi bilang aneh mau kalak busana atau matian.
rempe, tenang rempe, lebaran. Tidak boleh mencegah kematian itu. Nah, kematian itu Allah yang punya. Kenapa diganti dengan kelapa ini? Jadi harus ditinggalkan seperti itu. Jadi sahabatku rahimahumullah, yang dibaca kalau mau makin tinggalkan kuburan ini, Allahumma ghfir lahu, Allahumma tsabbithu. Kalau dia laki-laki kalau dia perempuan, Allahumma ghfir laha, Allahumma tsabbitha. Baru pegang kitana. Udah biasa itu orang dulu-dulu ini baru letakkan tangan. Ini nak baca nih. Allahumma ghfir lahu, Allahumma tsabbithu. Gitu. Allahumma ghfir lahu, Allahumma tsabbithu. Allahumma ghfir lahu wa tsabbithu. Begini juga bisa dibaca kalau ada biasa itu kasih turun kiamat, palesok di daun bunga. Itu daun apa? Daun pandan. Itu bisa dibaca. Allahumma ghfir lahu wa tsabbithu, dibaca. Dan ini doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain sahabatku, kalau mau kirimkan pahala orang mati baca Al-Qur'an, sudah mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu mau dikirimkan pahalanya ini dibaca. Allahumma tabi'uki ausil thawaba ma qara'tuhu li. Disebut namanya siapa yang mau dikirimkan pahala. Kalau bapak tak li abi bapak. Kalau mama tak li ummi. Kalau kakak tak sebut namanya li Ahmad. Pokoknya li ini disebut namanya yang mau ditujukan pahala bacaan Al-Quran tadi. Ini bukan dari saya yang mendapat, dari ulama besar. Namanya siapa? Ibnu Salih. Jadi Ibnu Salih mengatakan orang mengaji yang bacaan Al-Qurannya mau mengirimkan pahalanya kepada orang mati. Ini yang nabaca setelah dia nabaca itu ayat yang mau kirimkan pahalanya. Jadi kalau satu juz dibaca sudah makin mengaji satu juz. Ditambahin ini Allahumma ausil thawaba ma qara'tuhu li. Tapi kalau tidak tahu bahasa Arabnya, bahasa Indonesia, ya Allah, sampaikan pahalanya bacaan Al-Qur'anku ini kepada saudaraku ini sebut namanya. Boleh juga? Boleh. Ini memudahkan kita karena ini bahasa Arab, aslinya ini doa. Kucantumkan kilapas Arabnya supaya tidak ragu-ragu bahwa ternyata ulama besar yang punya pendapat ini. Jadi sampai itu pahalanya kalau datang ke Lopo itu Pak, bilang mana bisa sampai pahalanya orang mengaji? Iya, disampaikan pahalanya kepada orang mati. Sampai banyak dalil-dalilnya. Kalau yang mengaji itu anaknya, kalau yang mengaji itu adalah bapaknya, keluarga, maka akan sampai pahalanya. Demikian sahabatku rahimahumullah, ilmu tentang kematian, jadikan ini kematian nasihat. Tidak boleh kita lalai dari mati karena malaikat maut itu dia datang tidak dijemput. Dia datang kepada orang sehat. Ini kakak iparku sehat. Saya 3 tahun pernah kerja sama dia menjadi kernet. Iya, sehat Pak, sehat. Tidak tahu dengan tanda-tanda. Tiba-tiba menjelang maghrib kemarin hari Selasa, hari apa? Hari waktu 10 pas 10 Muharram. Tiba-tiba beliau sakit kepalanya sepotong. Akhirnya dia bilang istirahat, tertidur. Di situ media ternyata kalau dianalisa kematiannya itu wafatnya sepertinya serangan stroke tiba-tiba. Dan kita itu juga bisa terkena penyakit-penyakit seperti ini. Malaikat bisa datang kepada kita secara tiba-tiba. Makanya siapkan bekal Anda. Jangan sampai sedikit amal saleh. Apa kata Al-Quran kalau sedikit amal? Faman khaffat mawazinuhu. Adapun orang sedikit amalnya masuk di alam kubur, fa ummuhu hawiyah, dia berada di dalam neraka.
Tapi kalau banyak amalan tak, wa man dzaqulat mawazinuhu wa huwa fi 'aisyatir radiyah. Adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, siapa itu? Yang rajin salat, yang suka bertaubat, baca istighfar, meninggalkan perbuatan dosa, yang menyakiti orang lain, mengganggu orang lain, mengambil hak orang lain, dia akan mendapatkan kehidupan yang diridhoi. Dan kita ini calon-calonnya sahabatku akan mendapatkan kehidupan diridhoi ketika antum semua menjadi hamba Allah yang taat, meninggalkan dosa, dan insyaallah husnul khatimah. Amin. Terima kasih. Kita tutup dengan doa berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an taj'ala jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di hadza tafarruqan ma'suma. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina ma ahyaitana waj'alhu warithan minna waj'al ta'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit 'alaina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma jannibna munkaratil akhlaqi wal ahwa'i wal a'mali wal adwa wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa la tahtim 'alaina bisu'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka jannatul firdausil a'la minal jannah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Ikuti semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. توكلت وإليه أنيب.